Halo, selamat datang di podcast Filosofi Pendidikan Indonesia. Halo. Hai. Kami kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, Kartika, kemudian Panji, Halo Kartika. Ainun, Halo. Hana, Halo. dan Rose Hai. akan membahas tentang relevansi Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dan perwujudan profil pelajar Pancasila yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Pancasila merupakan entitas dan identitas bangsa Indonesia. Entitas menurut KBBI adalah satuan yang berwujud. Kemudian, identitas menurut KBBI adalah jati diri. Jadi, Pancasila merupakan pandangan hidup, pedoman, dan landasan dalam melakukan gerakan-gerakan dalam hidup. Sekaligus juga menjadi tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Nah, ini dikutip dari Jurnal Pancasila sebagai identitas dasar negara Republik Indonesia menurut Feby dan kawan-kawan. Oke, jadi saya pengen mengajukan beberapa pertanyaan nih teman-teman. Kira-kira ada nggak sih relevansi Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dan perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan student center di abad ke-21 ini? Ada ya, jika ditanya mengenai relevansinya pasti ada. Karena Pancasila itu sangat relevan dengan pendidikan. Apalagi sekarang kita pendidikannya fokus ke pendidikan karakter nih. Jadi Kemdikbud sendiri menyebut ini sebagai pendidikan cerdas berkarakter. Nah, kenapa seperti itu? Karena Pancasila itu ideologi negara yang sudah paling komplit nih untuk membangun karakter-karakter peserta didik. Jadi tidak akan pernah termakan oleh zaman. Walaupun zaman sekarang ini sudah mulai nih generasi-generasi muda kita nilai-nilainya itu sudah mulai tergerus gitu karena adanya pengaruh-pengaruh dari luar. Setuju banget Kak. Hal ini tuh sesuai dengan pidatonya Ki Hajar Dewantoro nih yang waktu di pidatonya di Universitas Gadjah Mada ya. Jadi pendidikan itu kan adalah usaha untuk memuliakan manusia atau generasi. Jadi makanya fokusnya kan harus pada potensi dari calon generasi tersebut kan. Jadi ya, betul. Sementara itu pendidikan bukan hanya tentang intelektualitas saja, tapi juga pembangunan karakter. Karena ilmu tanpa moral atau karakter atau akhlak itu akan kosong. Oleh karena itu diperlukan nih adanya capaian karakteristik dari identitas bangsa Indonesia yang tertanam dalam Pancasila itu sendiri. Iya betul sekali Kak Panji dan Kak Inu setuju banget ya. Ini juga mau aku sambung lagi ya bahwa Ki Hajar Dewantoro juga pernah nih punya gagasan gitu ya bahwa memang pendidikan itu tuh pada dasarnya tuh menuntun segala kekuatan atau kodrat alam yang ada pada peserta didik gitu ya. Agar apa? Nih, agar peserta didik atau anak-anak itu mereka tuh bisa mencapai keselamatan dan juga kebahagiaan yang setinggi-tingginya gitu ya. Dari lahir dan juga batinnya sebagai seorang manusia atau anggota masyarakat gitu. Karena pada nantinya kan peserta didik itu kan akan hidup dalam masyarakat ya. Jadi pengembangan kodrat alamnya itu sangat penting sekali. Makanya pendidikan sekarang itu berfokus pada karakter dan juga fokusnya itu di peserta didik. Jadi ada ya relevansinya ya? Ada. Ya, pasti ada. Oke, jadi saya mau menanyakan pertanyaan kedua. Tadi kan ada relevansinya. Terus gimana nih caranya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam abad ke-21 ini, teman-teman? Iya teman-teman, jadi untuk menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila dan untuk memperkuat identitas bangsa Indonesia, pemerintah Indonesia telah meluncurkan kurikulum merdeka yang diresmikan tahun 2002 ini dengan memasukkan mata pelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang berpusat pada peserta didik untuk mengembangkan dan menguatkan kecerdasan dan karakter mereka. Nah, hal ini sesuai dengan keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan nomor 009 tahun 2022 tentang dimensi, elemen, dan subelemen profil pelajar Pancasila kurikulum merdeka yang terdapat 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, yang pertama itu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua itu ada berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Dan yang keempat, mandiri. Serta yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir,
berpikir kreatif. Wah, Wah, keren sekali keren ya. banget. Ya, ini juga didukung nih sama adanya jurnal pendidikan ya, profil pelajar Pancasila itu sebagai upaya mewujudkan karakter bangsa. Jadi, profil pelajar Pancasila ini menjadi salah satu kebijakan yang mendukung loh terwujudnya tujuan pendidikan nasional sebagai kelanjutan nih dari program penguatan karakter. Setuju sekali ya. Di sini juga saya bisa kutip nih dari salah satu jurnal di Indonesian Journal of Instructional Technology yang ditulis oleh Nur Azlina dan teman-temannya dari Universitas Nusantara PGRI Kediri. Nah, di sini disebutkan nih bahwa ini contoh saja ya untuk salah satu profil pelajar Pancasila. Salah satunya itu yaitu karakter berkebinekaan. Jadi di sini disebutkan bahwa karakter bangsa ini malah harus diperkuat dalam hal berkebinekaan. Kenapa gitu? Alasannya kenapa? Nah, ini untuk meminimalisir sifat-sifat yang dapat menimbulkan perpecahan di antara kita ini akibat dari nilai-nilai yang datang dari luar. Nah, jadi ketika kita bisa mengimplementasikan ini, maka sumber daya manusianya kita, peserta didik ini, generasi-generasi muda akan lebih meningkat gitu karakternya dan juga kecerdasannya seperti itu. Ini ada juga nih Kak. Jadi kenapa Pancasila itu penting ya dalam karakter? Karena menurut Profesor Dr. Insinyur Jagal Wiseso Marseno nih, Iya. beliau berpesan bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, selama 18 tahun nih peserta didik itu bahkan nggak mengenal Pancasila ini lebih dekat. Mereka tuh mendengar Pancasila itu sebagai slogan aja nih. Jadi yang ditakutkan tuh nanti akan generasi kita ini akan mengalami disorientasi ideologi dan kondisi ini dikhawatirkan ideologi lain tuh termasuk ideologi transnasional ini akan menghegemoni anak-anak muda di bangsa kita nih. Wah, jangan sampai ya. Setuju banget ya Kak Panji ya, bahwasanya Pancasila itu punya peran penting ya dalam membatasi cara individu itu berperilaku sehingga mereka itu bisa bertindak dengan cara yang baik dan juga bermoral ya. Ini dikutip dari jurnal Peranan Pancasila di era globalisasi. Jadi emang Pancasila ini sangat luar biasa sekali ya relevansinya dalam Biasa, dunia iya. pendidikan. Nah, sedikit tambahan lagi, peran guru sangat penting makanya dalam memahami dan menerapkan sekaligus mendidik terkait aspek-aspek yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila agar mewujudkan bangsa yang cerdas dan berkarakter di abad 21, teman-teman. Oh Betul iya, sekali. bagus banget. Oke, jadi bisa kita simpulkan nih, pasti akan ada relevansi antara Pancasila, profil pelajar Pancasila, dan pendidikan yang berpusat pada peserta didik di abad ke-21 ini. Kenapa? Supaya tidak ada pergeseran ideologi atau disorientasi ideologi yang akan merusak ideologi yang ada di bangsa Indonesia. Kemudian cara perwujudannya ini gimana nih? Oke, perwujudannya dengan cara menerapkan paradigma baru yaitu student centered learning dan kurikulum baru yaitu kurikulum merdeka ke kurikulum kita sekarang yang ada di sekolah-sekolah supaya menciptakan peserta didik yang cerdas dan berkarakter. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembahasan kita hari ini. Sampai jumpa di topik selanjutnya. See you on the next podcast. See ya. Bye. Bye. Bye bye.